Bang, Ya, ini gimana nih apa nih? kalau kita jualan telur, promosinya itu gimana? Ada konvensional, ada yang digital. Konvensional itu promosinya adalah mulut ke mulut atau kita gunakan MMT di depan kios. Kita punya sepeda motor, pokoknya saya buat baju pada saat itu namanya Berkat Telur. Di konten pertama saya di ruang bisnis juga langsung ada. Jadi itu salah satu promosinya. Jadi promosi itu ada sesuatu kelegowoan kita nggak mau mengeluarkan duit untuk memperkenalkan atau bahasanya sekarang cawe-cawe lah ya, cawe-cawe ke orang-orang banyak. Karena untuk merubah pandangan orang atau mendistrak pandangan orang itu kita butuh waktu 90 hari terus konsisten di depan dia itu memakai misalnya ini baju takut usaha. Terus 90 hari. Yaitu salah satu promosinya Berkat Telur dan ada Instagram. Media sosial Instagram dan saya nggak pernah pakai Facebook untuk mempromosikan barang jualan. Gitu ya Bang. Tadi kan bilang kalau promosi itu butuh duit ya. Tapi kita sebagai penjual-penjual kecil gimana Bang? Mau jualan, pengennya dapat duit malah ngeluarin duit. Kalau teman-teman sering lihat konten-konten tentang UMKM, malah sudah disarankan ada website. Website itu adalah tempat mendisplay barang-barang yang kita jual. UMKM, saya tahu nih, saya sangat prihatin UMKM mungkin selalu skalanya kecil. Coba yuk kita mulai memikirkan ke hal-hal yang lebih besar. Pada saat kita mengatakan kita UMKM atau usaha kita kecil dan modal kita kecil, kadang kita lupa perilaku kita adalah kita masih merokok. Merokok adalah 40.000 atau 25.000, 30.000. Coba kita sedikit menahan diri untuk tidak merokok atau puasa sedikit, artinya puasa, makan tadi jajan mungkin kita harus bawa dari rumah untuk sedikit mengalokasikan untuk biaya promosi. Kan promosi masih bisa 100.000, masuk nggak 100.000 promosi? Masuk Bang. Masuk kan? Nah, sebenarnya bukan kita nggak ada duit, tapi kita terlalu berpikirnya mengalokasikannya harus benar-benar ada spare duit yang tenang. Ya nggak bisa tenang dong. Cuma kita mungkin akan sedikit hidup dalam bentuk prihatin sedikit untuk mengalokasikan biaya promosi. Karena media sosial, menurut saya digital marketing adalah alat yang bisa lebih dari 24 jam terus dia konsisten akan menyebarkan algoritma tentang bisnis kita. Oh gitu ya Bang. Tapi kan kita kan istilahnya cuman jualan telur. Masa butuh media sosial segala Bang? Sepenting apa sebenarnya media sosial untuk jualan telur Bang? Saya pernah terpikir hal itu, jualan telur. Sekarang jualan tele aja ya, pupuk kandang atau kompos, semua pakai media sosial. Karena orang ketika membutuhkan sesuatu yang dibutuhkan, dia akan mencari adalah melalui kata kunci di Google, kata kunci di Instagram. Jadi saya pikir tidak melihat telur. Nah, ini yang baru viral aja adalah Susanto jasa membersihkan bangkai tikus, kecoa. Luar biasa pintar dia. Dia melihat peluang ada orang yang jijik membuang binatang. Nah, kalau dia menawarkan jasa tersebut dari mulut ke mulut ada batasan. Paling dia ketemu dengan 10 orang, 20 orang. Dan 20 orang itu bisa mengabaikan karena tidak ada butuh pada saat itu. Tetapi dia bisa menangkap dari dunia digital ketemu dengan orang-orang banyak dengan cara apa? Bahwa dia menyiapkan dirinya untuk menawarkan jasa. Kalau ada kamu yang jijik buang bangkai tikus, buang kecoa. Terakhir kemarin mungkin ada hal apa lagi ya? Ya maaf kata kotoran segala macam, kotoran kucing. Nah, saya pikir ruang bisnis kamu harus terbuka kepada hal-hal yang sederhana. Jadi jangan pernah pandang bahwa barang yang kamu jual itu adalah barang rumahan yang tidak perlu media sosial atau tidak perlu bahan untuk marketing. Sekarang digital marketing adalah untuk skala paling mikro pun sangat dibutuhkan. Oke Bang, itu kan tadi yang dari sisi digital marketingnya ya Bang. Kalau misal nih Bang Lander ini kan udah klien pembeli telurnya udah banyak nih, mulai dari yang skala kecil, misalnya pedagang-pedagang nasi goreng sampai perhotelan itu kan udah ada tuh. Nah itu tuh gimana tuh masuknya sampai ke sana itu ada tips and triknya nggak Bang buat promosi kita ke sana? Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Nanti kamu banyak nanya lagi saya bingung nih. Oke Bang. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau untuk skala yang dalam arti kita kenal ada rumah sakit, ada hotel atau toko roti,
kita jangan pernah lupa bahwa kita adalah makhluk sosial, bahwa kita punya Instagram, kita punya WA pribadi, yang artinya WA itu bisa kita buat story untuk menyampaikan bahwa kita punya spesialisasi, yaitu menyediakan telur. Dari spesialisasi itu orang akan membaca story. Kan banyak sekarang pola manusia itu adalah kepo. Dia akan melihat update status story seseorang, dan kalau itu kita update terus tentang usaha kita, maka itu menjadi nilai harapan baru untuk pendapatan kita. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Misalnya saya ikut komunitas sepak bola. Orang banyak tahu kegiatan, dan pada di sela-sela istirahat main sepak bola pasti akan tanya usahanya apa. Oh, saya punya usaha telur. Kebutuhan tadi, relationship kita tadi itu akan bahan telur, mungkin akan dia langsung ingat ada berkat telur, ada ruang bisnis, ada Lander Sudiarto. Jadi saya pikir segala sesuatunya tetap ada dunia digital, ada dunia relationship sebagai makhluk sosial juga, itu sangat penting, dan ada promosi konvensional. Jadi kalau kita pernah belajar pemasaran ya, bauran pemasaran itu ada banyak hal. Kita sudah ada punya produk, kita sudah punya harga, sekarang bahan promosinya. Ada pertanyaanmu lagi nggak? Udahlah Bang, itu aja. Udah ya. Oke, teman, terima kasih teman Ruang Bisnis, terima kasih Saudara Dewa yang selalu akan ribut terus dan bertanya terus, membuat saya menjadi harus belajar dan harus bisa ngeles. Tapi ini nggak ngeles karena ini adalah benar terasa. Apa komenmu? Buat di bawah ini. Tunggu episode berikutnya. Makasih Bang. Terima kasih, sudah banyak kali kau tanya nih.